Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat dan perlindungan yang kau berikan kepada kami sehingga kami dapat tiba di hari yang baru ini hanya oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami melalui firman-Mu yang menyapa kami. Perdengarkanlah ya Tuhan dan bersabdalah, biarlah firman-Mu menjadi sabda yang memberi kehidupan dan pedoman bagi hidup kami sehingga kami dapat melangkah bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Galatia 5 ayat yang kelima. Saya akan bacakan dan beginilah firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber dari segala kebenaran yang sejati. Firman-Nya tidak pernah gagal dan senantiasa membawa kepada kebenaran dan kehidupan. Hidup dan percaya kepada Kristus itu artinya kita mau berpegang teguh dalam kebenaran-Nya serta firman-Nya serta tidak tergoda dengan berbagai-bagai hal yang ada di luar Kristus. Cara kita untuk mempertahankan kebenaran Kristus di dalam hidup kita, tentu melalui firman ini mengatakan adalah dengan mengimani Kristus dan melakukan firman-Nya. Dan iman kita akan nyata ketika kita memperlihatkannya melalui segala perbuatan kasih yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam nats perikop ini menasihatkan jemaat yang ada di Galatia untuk melawan guru-guru palsu dengan segala ajarannya dengan cara hidup teguh di dalam iman dan mau mempertahankan kebenaran Kristus itu sendiri. Jemaat Galatia dapat memperoleh keselamatan bukanlah karena melakukan tradisi-tradisi hukum Taurat atau juga bukan karena usaha dan kekuatan sendiri. Melalui segala perbuatan baik yang mereka lakukan, itulah yang sejatinya. Keselamatan yang mereka peroleh adalah semata-mata karena anugerah Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mau menderita sengsara dan yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kematian dan pengorbanan Kristus membuat kita menjadi merdeka dan lepas dari segala tuntutan hukum Taurat atau dari segala cara berpikir yang mengatakan bahwa keselamatan adalah usaha kekuatan kita melalui perbuatan-perbuatan baik kita manusia. Sehingga oleh iman kepada Kristus melalui anugerah keselamatannya, kita beroleh hidup yang baru dengan pimpinan Roh Kudus. Hidup dengan pimpinan kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kita yang pertama, Roh Kudus akan membimbing kita untuk senantiasa hidup merindukan mencari Tuhan dengan selalu berpedoman pada firman-Nya. Hal inilah yang akan menolong kita untuk dapat mengalami pembaharuan dalam hidup oleh kuasa dan karya Allah semata-mata. Pembaharuan ini adalah buah dari iman yang mendorong kita untuk terus memperbaharui hidup rohani kita dengan mau memberi waktu untuk membaca, merenungkan, dan menaati firman Allah. Semua itu hanya dapat terjadi jika kita mau hidup dengan senantiasa melibatkan Roh Kudus. Yang kedua, Roh juga selalu menyertai kita oleh pemberian anugerah Allah di dalam kehidupan kita setiap hari dan memampukan kita melawan segala kehendak jahat dan memenangkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jika kita mau mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka iman kita akan tetap diteguhkan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah atau putus asa dan berhenti berharap akan kebenaran Allah, meskipun situasi yang sedang kita alami tidak mendukung. Melalui nats firman ini, Paulus mengajarkan kita bahwa kebenaran atau pembenaran yang nanti akan kita terima adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Artinya, hal itu tidak perlu kita ragukan, karena Allah adalah setia yang telah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus
yang memastikan kepada kita bahwa untuk mendapatkan pembenaran di hari penghakimannya oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang menolong kita untuk teguh beriman kepada Kristus, sehingga pengharapan kita adalah pasti sekalipun kita masih hidup di dunia ini dan sekalipun belum tiba saatnya. Amin.